Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita lagi ada di tempat yang sama seperti biasanya. Kita mau buat podcast bersama dengan Kak Mami. Siap. Perkenalkan dulu nih Mbak. Mbak nih sebagai siapa dan sebagai apa gitu sekarang ini? Oke, kalau saya adalah Balik gigi loh Mbak. Oh balik. Balik gigi loh Mbak. Oh balik. Mbak, iki suaranya buat tunangin iki. Wes, serius. Iya. Oke, halo semuanya. Apa kayak Elin? Iya, wes. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mami Dwi Aprianti, biasa dipanggil Kak Mami. Karena profesi saya adalah seorang pendongeng di Kampung Dongeng Pekanbaru. Nah, sekarang ini aktivitas saya juga terlibat dalam dunia pendidikan anak sebagai guru maupun founder dari salah satu sekolah pendidikan anak usia dini gitu. Oke Mbak, kan kalau tadi kan Mbak udah kenalin tentang backgroundnya Mbak ya, di dunia anak lah. Pada dasarnya semuanya di dunia anak gitu. Berarti Mbak ini sekarang sebenarnya pengennya tuh membentuk personal brandingnya tuh sebagai siapa sih? Saya lebih ke arah Pendongeng atau dan guru? pendidik. Enggak, Oh. pendongeng itu kan sama dengan untuk dunia anak-anak. Nah, guru juga dengan dunia anak-anak, jadi sama. Oke, berarti pada dasarnya Mbak ini Suka dengan dunia anak. suka dengan betul, dunia betul, anak. Betul. Kalau boleh tahu Mbak background pendidikannya apa? Sarjananya? Pertanian. Kan pertanian, oke. Berarti kan Mbak kan background pendidikannya adalah sarjana pertanian gitu ya. Kan itu sebenarnya nggak ada hubungannya, nggak linear sama sekali dengan dunia anak. Kenapa kemudian bisa terjun ke dunia anak ini tadi, baik itu sebagai pendongeng, seorang guru, seorang pendidik kayak gitu? Pertama adalah karena nenek saya, mbah kakung saya itu guru, Oh, oke. ibu saya guru, bapak saya guru, tante saya guru, Pak D saya guru, terus kemudian banyak dari keluarga bapak itu juga guru, keluarga ibu juga guru. Nah, tapi saya tidak mau menjadi guru awalnya. Ternyata saya dulu kerja di Bimoli. Bimoli? Iya, Bimoli sebagai administrasi sales. Jadi ke pertanian, habis itu administrasi sales, gitu kan. Terus kemudian pindah ke Pekanbaru ini, punya anak. Nah, karena punya anak itulah muncullah yang mungkin genetik saya atau kebiasaan dari ibu dan bapak itu jadi guru. Nah, terus setelah saya tanyakan kenapa saya sekarang jadi guru, nggak tahu jalannya kayak Allah kasih aja gitu. Ternyata ibu bilang saya doain tiap malam karena anak saya dua, yang satu nggak guru, yang perempuan ini saya doakan jadi guru. Oh, gitu. Jadi lebih ke arah doa ibu kalau. Kenapa saya tidak suka menjadi guru? Karena ibu saya itu sama bapak saya itu sengsaranya luar biasa. Untuk nyekolahin anak, nguliakan anak harus hutang bank gitu. Jadi saya nggak mau, ini kayaknya masa depan suram gitu. Maksudnya Mbak ini sebenarnya nggak pengen menjadi guru, nggak pengen menjadi guru. Enggak, makanya sekolahnya saya nggak mau jadi guru. Sekolahnya kan ibu sama bapak kan kepinginnya sekolahnya kuliahnya di guru, tapi saya nggak mau, gitu. Karena itu tadi, karena saya merasa bapak saya mendidik anak orang untuk menjadi profesinya tinggi, bisa ada yang sampai jadi kepala DPR, pokoknya kepala dinas dan lain sebagainya. Sedangkan untuk anaknya sendiri itu hutang gitu. Kekurangan gitu. Jadi disitulah kemudian Mbak melihat kondisi orang tua yang sebenarnya kurang memungkinkan gitu. Dan akhirnya Mbak sebenarnya nggak pengen nih menjadi seorang guru. Iya, tapi pada akhirnya kembali juga jadi seorang pendidik ya. Walaupun tidak secara langsung lah ya katakan jadi seorang guru gitu. Jadi tapi tetap berkecimpung di dunia anak gitu ya Mbak ya. Karena saya memang jadi guru TK dulu kan. Dulu. Guru TK, habis itu mendirikan TK, habis itu karena mendirikan TK itu saya tidak mau menjadi kepala sekolah karena saya merasa kalau mendidik di hanya sekolahan saya saja itu hanya mendidik terbatas. Tapi kalau saya menjadi seseorang yang bisa kemana-mana, nah saya akan bisa mendidik di luar dari batasan yang di tembok sekolahan saya gitu. Jadi cakupannya lebih luas. Lebih luas kemudian, gitu ya. Saya dipercaya jadi trainer
nasional untuk pendidikan lembaga Raudo. Pendidikan lembaga Raudo itu adalah pendidikan baca anak. Nah, itu trainer nasional. Dari situlah saya ingin mengembangkan saya bahwa saya bisa di tempat lain selain berbatasan dengan gedung saya itu. Gitu. Oh, berarti Mbak ini juga adalah trainer iya, nasional. Jadi, iya, untuk di pendidikan lembaga pendidikan Raudo. Raudo itu apa Mbak? Boleh jelasin sama teman-teman? Raudo itu adalah lembaga prasekolah yang biasanya untuk membaca cepat tapi memang disesuaikan dengan anak usia dini gitu. Jadi saya itu dari 2010 itu 2010 itu menjadi trainer di situ gitu. Oh, dari 2010. Iya Mbak, saya baru tahu loh. Iya kan, makanya itu kan di skip. Nah sekarang itu akhirnya sering lah memang panggil permintaan-permintaan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dengan guru-guru lain. Jadi kan memang sudah keluar dari wilayah cakupan gedung saya itu kan. Benar. Nah, itu dia. Makanya saya kalau jadi kepala sekolah di tempat saya itu juga, saya akan berkutit di situ. Benar. Saya tidak bisa menyebar ilmu saya itu baik ke anak-anak maupun ke pendidik yang lain. Untuk bisa ilmu kan harus dialirkan gitu. Berarti istilahnya Mbak itu cakupannya lebih luas lah. Iya, daripada hanya seorang guru gitu. Pendidikan yang Mbak katakan di sini itu lebih luas. Jadi kalau misalnya boleh aku rangkum ya, Mbak Mami ini adalah tadi bisa dikenal sebagai seorang pendongeng. Beliau juga punya sekolah apa ya Mbak? Sekolah TK. Sekolah TK, beliau juga punya sekolah yayasan ya Mbak namanya ya Mbak. Iya, yayasan. Punya sekolah TK. Kemudian Mbak Mami ini juga adalah seorang trainer trainer nasional ya Mbak. Betul. Ya, trainer nasional. Intinya adalah dari semua background yang ada pada Mbak Mami sekarang ini berkaitan dengan pendidikan, anak yang berkaitan dengan anak gitu ya Mbak. Betul. Oke, Mbak, kita langsung aja. Ini kan kalau misalnya ngomong tentang pendidikan gitu kan, banyak sebenarnya kalau kayak Mbak kan tadi tuh yang awalnya bukan seorang guru gitu ya, latar belakang pendidikannya bukan seorang guru, tapi kemudian terjun ke dunia pendidikan, terjun ke dunia anak. Sebenarnya kan itu nggak sinkron, ya, nggak linear maksudnya, tidak linear gitu. Tadi udah Mbak jelaskan juga bahwasanya karena ada sebenarnya Mbak juga udah bilang kalau misalnya latar pendidikan itu bukan pendidikan guru, dan juga Mbak tidak menginginkan menjadi seorang guru karena melihat dari kondisi keluarga kayak gitu. Tapi akhirnya Mbak kembali ke dunia yang berkaitan dengan profesi guru ini tadi kayak gitu. Nah Mbak, jadi sebenarnya kalau Mbak sendiri apa sebenarnya yang menjadi alasan kuat Mbak itu tetap berkecimpung di dunia ini? Pertama itu karena kemarin itu adalah anak. Saya punya anak dan saya harus bisa mendidik anak saya secara benar. Jadi saya banyak berlatih, ikutin workshop, pelatihan kayak gitu untuk bisa saya menjadi seorang guru. Terus kemudian akhirnya saya mendapatkan kesempatan menjadi guru TK awalnya. Terus setelah berkecimpung di guru TK itu, saya merasa senang. Kayak itu dunia saya gitu. Jadi kayak hobi. Oh gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi tidak melihat uang lagi. Kalau kemarin kan saya memandang ibu saya dengan materi. Iya benar-benar mengukurnya. Mengukurnya dengan materi. Dari situ saya baru tahu istilah bahwa gaji itu bukan rezeki, tapi rezeki itu pasti ada gaji di situ gitu. Oke. Jadi akhirnya saya mikirkan meskipun saya gaji guru TK awalnya itu 240.000, tapi saya senang kali. Mbak enjoy. Senang kali. Senang. Karena senang. Kayak saya itu memang udah masuk di dunia saya, senang aja. Setiap hari ada masalah misalnya saya masuk ke TK hilang. Gitu ya? Itu yang saya alami beneran. Wah, senang. Ternyata mungkin itu salah satu selain doa, mungkin karena sudah memang ibu saya berkecimpung di situ, terus masuk alam bawah sadar saya bahwa saya selama itu kan sering diajak ibu ke sekolah waktu kecil gitu. Jadi kayak terus dunia saya itu berkecimpung dengan teman-teman ibu, teman-teman bapak, guru kan. Jadi mungkin itu jadi senang. Jadi senang dan menikmati pekerjaan. Dan senang, iya, tidak ada keluhan. Tidak, meskipun banyak masalah dari yayasan maupun dari sekolah, tapi saya merasa
senang. Menikmati itu ya Mbak ya. Oke, tadi kan Mbak bilang kalau misalnya di awal-awal Mbak menjadi seorang guru gajinya sekitar 240 ribu. Kan Mbak kalau misalnya kalau sekarang berpikir secara rasional kan gaji itu kan terlalu kecil gitu ya Mbak ya. Dan sekarang permasalahannya seperti itu, banyak orang yang melihat bahwa profesi guru itu bukanlah profesi yang menjanjikan. Nah itu gimana menurut pandangan Mbak sendiri? Gak apa-apa, rasional gitu. Tapi balik lagi, sebuah rezeki itu bukan dinamakan gaji gitu. Tapi kalau gaji ada di dalam rezeki. Rezeki itu tidak hanya berasal dari gaji gitu ya Mbak ya. Jadi kalau gaji itu kan apa yang kalian kerja itu dapat uang, duit gitu. Jadi berdasarkan kontrak gajimu 240 ya sudah. Itu. Tapi kalau rezeki 240 itu ada orang yang memang cukup di dalam satu hari dia habis. Buat ke kafe gini mungkin 240. Iya benar. Tapi bisa jadi itu bisa 1 bulan. Karena apa? Mungkin suaminya ngasih rezeki sama istrinya, ya kan? Oh iya benar. Terus ada gitu lagi, misalnya orang tuanya memang sudah ada uang, jadi dia sebagai hobinya masuk ke dunia TK 240, ya kan? Ada lagi meskipun dia 240 tapi dia mempunyai kontrakan rumah yang dia bisa dikontrakkan dan lain sebagainya. Iya, berarti itu artinya kalaupun misalnya berarti guru itu tidak menjadi menjadi sumber utama pendapatan kalau misalnya Mbak ngomong kayak begitu. Oke? Bisa. Nah, dan bagaimana kasusnya kalau misalnya orang-orang yang misalnya dia sumber pendapatannya memang dari benar-benar dari pekerjaannya sebagai seorang guru itu, Mbak? Tapi kalau dipikir seperti itu, secara rasional itu akan menyepelekan Allah dalam memberikan rezeki. Satu pertama, itu yang saya alami adalah guru saya sekarang ini, saya libatkan dalam mendongeng, dalam kegiatan berdasarkan mereka masing-masing. Berdasarkan kepandaian mereka masing-masing. Itu gajinya, apalagi yang sudah dongeng, itu gajinya bisa 3 kali lipat dari gaji guru saya. Iya Mbak, itu menarik. Kalau Mbak kan misalnya ada istilahnya memang pada dasarnya tidak menjadikan gaji dari profesi guru itu menjadi sumber pendapatan utama. Tapi kan banyak orang di luar sana yang mereka itu memang kerjanya sumber pendapatannya itu memang guru. Karena guru ini kan juga kita tidak bisa tidak memungkiri pagi sampai dengan nanti ada yang sore, ada yang siang kayak gitu. Istilahnya memang memakan waktu gitu Mbak. Banyak yang cerita kalau saya lagi di swasta itu saya lagi dongeng tuh ceritanya dia dari pagi sampai sore yang gajinya itu sama guru TK saya selisih sedikit cuma. Terus saya tanya lagi, bahagia nggak? Kalau dia bahagia, lakukan dengan baik, Allah kasih rezeki dari pintu mana-mana. Tapi kalau tidak suka, keluar aja. Daripada mengumpat, bagaikan nasi yang kita sudah makan, diludahin sendiri. Oh iya. Iya kan? Betul kan? Iya, itu adalah dapat rezeki Allah dari situ. Iya. Ternyata setelah dapat rezeki, kita cemeeh, bener. Kita olok-olok sama dengan diludahin tapi kita makan. Buat apa? Kalau nggak senang silakan keluar. Kalau senang lakukan yang terbaik karena dilakukan yang terbaik pada siapapun itu. Berapa banyak cerita tentang guru meskipun pakai sepeda ongkel, tapi hidupnya makmur, sejahtera, keluarganya bahagia, tentram, tidak pernah berantem sama siapapun, maksudnya cekcok dalam rumah tangga, tapi orang yang mengejar duit meskipun nggak jadi guru dapat pendapatan besar, apakah itu menjadikan jaminan dia rumah tangga bagus, kesehatan menjaga? Nah itu dia. Berarti Mbak mau bilang bahwasanya keberkahan, keberkahan, rezeki itu bisa juga berupa keberkahan yang datang ke dalam, banyak karena itu saya buktiin guru saya yang dari dulu kerja sama saya dari 350 gajinya itu bisa beliin rumah ibunya. Coba dipikir rasional bisa nggak? Tapi itu bisa. Itu apa? Dunia nyata. Selain dari pendapatan. Enggak, dia jadi guru saya aja. Seriusan Mbak? Serius. Gimana caranya? Dia kan karena makainya logika gitu. Jadi dia pada saat orang tuanya keluar dari perusahaan, nah orang tuanya dapat pesangon sedikit lah itu, dibuat DP rumah. Oke. Tapi habis itu selain DP rumah, orang tuanya juga bergeja, yang laki-laki itu jadi Gojek. Suaminya? Enggak, orang tuanya yang orang tuanya yang oke. Tapi
rumah itu dibeli dan dia yang ngangsur guru saya. Jadi 1 kali gaji itu langsung angsur rumah gitu sampai dia naik gaji terus. Nah sampai saat ini kurang 5 tahun tuh lunas itu rumahnya. Sekarang apalagi udah masuk, belum 1 tahun ini masuk dunia dongeng, dia jadi pendongeng. Itu pendapatannya dia menang lomba, ada aja menang lomba juara 1 3,5 juta, menang lomba lagi 750, menang lagi dapat aja, ada aja gitu. Jadi bingung juga kalau ngomong masalah gimana caranya, karena pakainya rasional, tapi apapun masalahnya, apapun itu ceritanya, kalau kita dalam sebuah kerjaan, apapun kerjaannya, nggak hanya guru, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, nah dia akan dikasih Allah yang terbaik juga. Jadi apapun kalau mau nggak percaya silakan, tapi disitulah yang saya temuin gitu. Iya, aku percaya sih apa yang Mbak bilang itu. Tapi mungkin pada dasarnya itu karena mungkin cara berpikirnya juga mungkin ya Mbak ya, cara berpikirnya. Jelas, itu kan jelas. Tapi yang membukakan pikiran siapa? Allah. Iya. Kalau kita pun mau, karena banyak orang yang dikejar itu angkanya dikejar. Aku biar dapat ini sampai ini, malam pulang malam. Habis itu pergi bagi lagi, siang kerja lagi, malam lagi pulang. Habis itu badannya capek, masuk di rumah sakit, terus kemudian macam-macam. Akhirnya uang yang tadi berkahnya sama dengan dia dari pagi kerja sampai siang doang. Ada itu waktu itu ketemu sama di Jogja, ketemu sama orang tukang Grab, oke. Jadi saya tanya, Pak, pendapatannya di Jogja keren, bagus, lumayan Mbak. Pokoknya tidak ada mengeluh sama sekali. Waktu COVID, alhamdulillah Allah kasih rezeki aja Mbak, katanya. Oh gitu, kok nggak ada keluhan, beda dengan yang Grab yang lain gitu kan. Terus kenapa? Karena saya nggak ngejar angka. Oh gitu kan, maksudnya. Jadi kalau saya ngejar Mbak, itu biasanya dari pagi, habis itu siang, habis itu malam Mbak. Saya dengan keluarga itu tidak ada waktunya. Tapi habis itu saya kayak merasa ini ya kurang harmonis dengan keluarga. Saya marah-marah dengan istri saya, anak saya tidak membenci saya gitu. Bapak nih gini-gini terus gitu. Akhirnya saya batasin, saya jam 4 harus pulang. Sekarang hasilnya sama, angkanya tuh kalau dibilang itu angka memang berkurang, tapi saya nggak ngutang loh tetap gitu. Anak tetap bisa sekolah kayak dulu, tapi badan saya nggak sakit-sakit. Hidup saya harmonis dengan istri saya, hidup saya harmonis dengan anak saya. Itu apa namanya? Berkah dong. Karena angka yang berkah. Saya nggak pernah mau untuk malam hari, karena saya udah waktu malam adalah untuk keluarga saya, untuk anak saya. Itu aja. Dan bapak itu mungkin kalau menurut saya, karena dia cerita sholatnya juga tidak lengkap gitu, bolong-bolong, tapi dia punya prinsip yang baik yang untuk keluarganya dia. Allah kasih keberkahan. Iya. Gitu. Berarti memang pada dasarnya rezeki itu tidak mesti harus diukur dari banyaknya materi. Tapi sebenarnya konsep rezeki itu adalah bagaimana rezeki itu rezeki yang berkah gitu ya Mbak. Diukur dari keberkahannya. Kadang materinya sedikit itu, kadang materinya banyak, tapi memang tidak ada keberkahan di dalamnya juga tidak akan terasa cukup. Gitu kan Mbak. Terus nah malah sebaliknya, kadang rezekinya itu, kadang materinya itu sedikit, tapi karena ada banyak keberkahan di dalamnya, maka itu akan terasa cukup. Benar. Jadi memang pada dasarnya rezeki itu bukan hanya berbicara tentang angka, tapi bagaimana rezeki itu adalah sebuah konsep keberkahan yang ada di dalam hidup kita gitu. Makanya kalau kita berdoa kan selalu mintanya rezeki yang berkah gitu. Betul. Oke, Mbak, sekarang kita masuk. Kan sekarang nih fenomenanya banyak orang yang nggak, sebenarnya ini fakta loh Mbak. Pada dasarnya memang banyak lulusan sarjana itu yang udah nggak, mereka tuh nggak tertarik di dunia pendidikan ini. Apa katakanlah itu mengajar guru, karena memang pada dasarnya itu nggak bisa buat kaya dan nggak menjanjikan, katanya begitu. Nah, ada juga tantangan gitu ya Mbak kalau di dunia pendidikan, mungkin Mbak juga tahu gitu ya. Kebanyakan orang tua itu yang menitipkan anaknya di sekolah itu, mereka tuh banyak tuntutan terhadap guru yang notabene-nya sebenarnya materi yang hak yang diterima oleh guru ini sebenarnya tidak sebanding, tidak sebanding dengan
tuntutan kewajiban yang diberikan kepada mereka. Nah itu menurut dari perspektif Mbak sendiri gimana? Dengan orang tua yang terlalu banyak menuntut kepada guru yang pada dasarnya mereka tidak sebanding memberikan haknya guru ini. Itu gimana menurut Mbak? Sangat beda ya. Tantangan guru dulu dengan tantangan guru sekarang tuh beda banget. Lebih berat sekarang? Beratnya beda. Kalau dulu cerita ibuku nih. Dulu itu banyak sekali orang tua yang tidak mampu masuk ke sekolah, sehingga menitipkan anaknya itu dengan penuh sadar bahwa dialah yang menggantikan tugas saya sebagai orang tua, yang nantinya anak saya semakin pintar untuk mendidik anaknya. Jadi orang tua ini mengamanahkan anaknya dititipkan kepada guru dan itu merasa dia lebih baik. Oke. Ini keren nih, menarik nih Mbak. Oke, lanjut. Lebih baik. Karena apa? Guru itu di sana itu kalau di Jawa kan digugu dan ditiru. Jadi yang itu bisa ditiru dan bisa menjadikan anak ini menjadi lebih pandai. Tidak dengan aku di rumah yang aku harus nyari kayu bakar karena kekuranganku. Di sini aku menitipkan anakku dengan keterbatasanku yang mungkin SPP nggak bisa bayar kadang-kadang gitu. Negeri kan dulu bayar ya meskipun ringan gitu. Tapi bagi orang tua itu agak kesulitan gitu di situ. Bahkan baju aja anak itu sobek gitu. Terus ada yang kadang-kadang diturunkan dari kakaknya yang sampai tiga kali itu sepatu gantian dengan kakaknya. Bagi mereka menitipkan dengan seorang guru bisa menjadikan anakku menjadi orang yang lebih baik. Berarti intinya mereka memberikan harapan penuh kepada guru. Beda beda dengan sekarang. Itu gimana Mbak? Karena fenomenanya sekarang uang itu yang berkuasa. Benar. Jadi dia nitipkan anak itu dengan uang. Benar. Setelah uang yang dia titip, dia bisa melakukan apapun, cemeeh apapun. Masuk di pikiran mereka tidak sama dengan guru itu pun kan aku bayar. Nah, kan aku bayar. Beda jadi prinsipnya dulu dengan sekarang. Kalau itu, ini aku bayar, kamu harus gini dong anakku, kamu harus jaga dong anakku, kamu harus ini dong dengan anakku. Tapi kalau dulu anak ngomong ke orang tua, aku dihukum sama guruku, dihukum apa? Kaki naik 1. Kamu memang bandel, gitu kan? Iya benar. Kamu yang nakal, kamu ngapain aja sama guru? Pasti gitu, dimarahin. Ikutin gurumu, gitu kan? Benar. Sekarang kebalik. Jatuh anaknya tidak boleh ya, barang siapa ini duduk di sajadah kejujuran misalnya, siapa yang mengambil mainan ini tadi misalnya gitu kan, anaknya dikasih punishment duduk di sajadah kejujuran. Ngapain anak saya malu, mental anak kena. Itu guru, itu orang tua cabut anaknya, lain sekolah yang dia menginginkan anaknya itu dimomong seperti dia, padahal dia belum tentu betul. Sedangkan guru itu sudah dikasih ilmu, ada pendidikannya. Meskipun saya dari pertanian, saya itu ikut workshop, pelatihan, ngikutin guru, dan itu semua nggak mungkin setiap tahun saya nggak belajar tentang materi anak, nggak mungkin. Berarti gini Mbak, kalau misalnya kita ini ya, kalau dulu orang tua menitipkan anak kepada guru itu dengan harapan, dengan kesadaran menjadi besar, lebih hebat dari orang tuanya. Iya, dengan kesadaran dan harapan orang tua guru itu lebih baik dalam mendidik anaknya, gitu kan. Makanya mereka kemudian orang tua ini menitipkan anaknya kepada guru. Nah sekarang orang tua menitipkan anak, bukan menitipkan lah ya, mengantarkan anak ke sekolah itu. Tapi dengan ekspektasi mereka itu seolah-olah menjaga, bukan mendidik. Dan seolah-olah sekolah ini adalah seperti pabrik yang bisa membentuk anak sesuai dengan keinginan mereka. Laundry. Masuk, keluar udah bersih. Dan jangan melakukan yang tidak aku inginkan. Dan mereka menitipkan tapi tetap rules-nya itu berada di tangan mereka. Betul banget. Itu rules-nya tetap sama mereka. Misalnya anak ini secara kan ada indikator yang kita lakukan, anak umur segini misalnya tidak harus pakai pampers. Anak umur segini harusnya dia sudah bisa seperti ini gitu. Harus ini tentang perilaku, bukan tentang akademik ya. Tentang perilaku dan pembiasaan sehari-hari. Ternyata kita lakukan seperti ini, misalnya kemandirian. Ayo dipakai sendiri sepatunya. Ngelihat orang tuanya, kenapa Bu? Dia minta tolong loh sama ibu. Makanya diajarin mandiri. Itu tidak terima. Nanti jadinya takutnya orang tuanya berpikir kalau gurunya malas,
Betul. Padahal itu ada rulesnya, ada indikator bahwa anak umur 5 tahun harus bisa memasang sepatu sendiri, memasang kaos kaki sendiri. Akhirnya sekolah mengadakan lomba memakai sepatu dan kaos kaki sendiri. Itu ketertarikan orang tua tidak. Padahal itu untuk mencapai dia bahwa dia harus mandiri. Orang tua lupa bahwa kalau kita tidak pernah dari usia dini itu kita tidak pernah mengajarkan anak itu untuk kemandirian. Bagaimana kalau nyawa kita diambil sewaktu-waktu? Ya. Apakah membiarkan anak itu tidak bisa apa-apa? Benar. Bahkan orang yang berkebutuhan khusus aja diajarkan mandiri. Iya. Agar tidak bergantung sama orang. Iya. Kenapa ini tidak berkebutuhan khusus dijadikan seperti anak yang berkebutuhan khusus? Oh iya, bener banget. Nah, jadi kan Mbak, kalau misalnya kita boleh tarik garis merahnya, itu kan sebenarnya tantangan yang cukup untuk untuk menjadi seorang guru ini tadi gitu. Berat lah katakan begitu. Dimana kalau gimana ya, ekspektasi orang tua ini ekspektasi yang besar, tapi kemudian di satu sisi juga ada ada hal-hal yang mereka batasi dengan diri mereka sendiri gitu, melalui diri mereka sendiri. Mereka mau anaknya didik secara baik, tapi mereka mau juga sesuai dengan keinginan mereka gitu, dengan caranya mereka. Nah itu kan tantangan. Itu gimana cara Mbak sendiri gimana Mbak menghadapinya, dan bagaimana sebenarnya Mbak memahamkan kepada orang tua ini? Jadi kalau dibilang tantangan itu sangat tertantang ya, tetapi saya balikkan lagi, kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua, guru dan sekolah dari pihak yayasan atau pihak sekolah, itu agak sulit. Jadi kalau tantangan itu kami selaku yayasan atau dari kepala sekolah ke guru-guru itu ngasih pelatihan terus sama guru, terus ada parenting, tetapi balik lagi ke orang tua tidak bisa. Jadi kita bisanya kalau kerjasama antara orang tua, sekolah dan guru tadi itu bisa saklek, bisa bagus hubungannya, itu bisa mencapai paling tidak 80% untuk keberhasilan anak. Tetapi kalau tidak ada dari guru dari orang tua, itu akan cuma 30% keberhasilan anak. Jadi berarti 70% dari orang tua? Enggak, 30% keberhasilannya. Iya, 70% itu keberhasilan anak dengan sistem yang kita lakukan. Itu cuma 30 yang bisa, 70 enggak. Karena kan kita sekolah cuma 4 jam, yang 20 jam sama orang tua. Oh iya, bener loh, itu bener banget loh itu. Jadi tadi bener ya Mbak ya, 30 banding 70. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang mereka tadi kan misalnya bekerja sama gitu ya Mbak, tuh ada orang tua yang misalnya mereka tuh tidak ikut andil gitu kan Mbak, karena nggak bisa ikut andil berperan gitu kan, otomatis cuman 30% yang bisa kita dapatkan. 70% dan itu lagi sudah diteliti gitu ya, dan 70% itu bergantung kepada orang tua. Dan balik lagi, apakah orang tua ini benar-benar mau ikut andil atau tidak. Betul. Oh gitu ya. Oh iya benar tuh Mbak, perbandingan jamnya benar ya, karena jamnya memang sekolah, apalagi sekolah usia dini ini adalah fondasi, termasuk fondasi kan. Iya benar. Itu dasar. Itu di 30%, di 4 jam 20 jamnya itu ini dengan orang tua. Dan itu sering orang tua bilangnya apa? Orang tua itu bilangnya seperti ini, anak saya tidak pernah melakukan ini, kok apakah dapat dari sekolah? Kita telaah, kita nggak langsung ngechat gitu, kita telaah. Alhamdulillah lingkungannya bagus, anak-anak nggak ada yang ngomong gini, ngomong bercarut, ngomong apa gitu kan. Iya, soalnya anak saya di dalam rumah terus dengan gadget. Enggak kok ini. Jadi kalau nanyakan lagi bingung, soalnya 20 jam bersama mereka, kita mengawasi mereka 4 jam, dan alhamdulillah selama diawasin di dalam kelas itu bagus. Nah itu terus gimana Mbak? Di mana titik temunya? Yang bisa mengetahui kan guru, orang tua selama 20 jam itu apa? Cuma kadang-kadang kita dalam bercerita, orang tua dalam bercerita itu biasanya tidak mau diketahui aibnya atau tidak mau ada kesalahannya itu diketahui. Bener. Jadi meskipun kita kasih saran apa, enggak, saya enggak gitu ya Mbak, coba agak dikasih contoh biar orang-orang tua yang ada di rumah ini kena nih. Contohnya yang tadi nih, yang kayak tadi mereka anak itu menunjukkan perilaku yang tidak baik, terus orang tua ngejudge ke sekolah bahwasanya ini dapatnya dari mana, tapi sebenarnya itu adalah aib dari keluarga mereka. Itu coba itu Mbak. Biasanya tuh gini, ciri-cirinya itu adalah biasanya kalau udah ketahuan dia akan nyalakan kepada bapaknya atau mbahnya, padahal
tadinya dia nggak ngaku. Contohnya Mbak, kasih contohnya Mbak. Ada anak yang dia itu contoh yang paling sering jamba. Oke. Jamba. Gak pernah anak saya itu jamba. Oke. Gak pernah dia itu melihat di rumah saya itu biasa-biasa aja gitu. Iya. Jadi setelah itu kami teliti kan, karena di sekolah juga baru itu dia jamba orang juga gitu. Sedangkan teman-temannya nggak ada yang jamba gitu. Ada apa ini kok bisa jamba? Oke. Akhirnya kita teliti dan lain sebagainya. Kok tambah kasar dia, kok tambah itu. Ternyata dari situ yang kita dapatkan adalah dia terbiasa di ini bapaknya. Kalau bercanda itu bapaknya itu ternyata berlebihan. Jadi ayolah itu gitu kan. Terus habis itu kayak gini. Terus bapaknya itu dijambak sama anaknya. Dia tidak marah atau jadi pertama adalah dia maksudnya bercanda, bapaknya luar kota kan. Jadi bapaknya luar kota, akhirnya dia merasa ketemu sama anak perempuannya, dia ini terus. Nah anaknya sekarang udah mulai kalau bercanda luar biasa, kadang-kadang dipukul bapak, balik pukul lagi. Sebenarnya itu efeknya adalah dia tidak mengetahui mana kalau dia tidak dikasih tahu kalau sama itu nggak boleh ini, dengan bapaknya boleh gitu. Ternyata sampai itu dia tahu. Dari situ kenapa ketahuan itu? Kita pancing terus kemudian ada namanya home visit kita. Home visit itu artinya adalah sekolah pergi ke rumah para wali murid itu. Jadi di situ itu yang negatif ketahuan. Seriusan Mbak? Serius. Dari gimana caranya? Ya dari anaknya, kayak mana lu mamang teriak gitu. Oh iya benar. Jadi anak-anak kalau misalnya balik ke rumahnya dia pasti menjadi dirinya sendiri. Benar. Karena dia menemukan lingkungan yang sama dia udah terbiasa kan 20 jam. Ini keren jadi akhirnya dari home visit itu kita ketahui jadi gimana hasilnya, kita rapatin. Oh itu ternyata jadi pas bapaknya tuh di situ gitu. Terus habis itu bapaknya tuh nguyul-nguyul rambutnya, bapaknya juga diuyul-uyul dan jadi kalau mau apa-apa sama bapaknya akhirnya ke kepala gitu. Gitu iya. Jadi ketahuan. Terus habis itu akhirnya dibahas. Iya kan Mat, dari sini. Akhirnya itulah bapaknya, padahal itu bukan tentu tidak dengan bapaknya saja, tetapi harus kondisinya berdua. Iya, karena komunikasi berdua antara kedua orang tua itu. Iya, kerjasama dari orang tua itu. Benar gitu. Tapi kan itu Mbak, itu sebenarnya contoh yang maksudnya itu kan adalah satu contoh yang sebenarnya tidak terlalu ini. Yang tadi Mbak, yang aib contohnya. Kalau tadi kan nggak aib sih sebenarnya, kalau itu kan biasa aja. Enggak. Karena dia nggak mau itu aibnya dia ini yang kesalahannya dia itu diketahui. Iya benar. Dia nggak mau. Iya, mungkin kalau yang itu kan tidak, maksudnya itu tidak tergolong adalah aib. Ada Mbak, coba kasih contoh yang lebih lagi yang jadi aib dari ini antara suami dan istri yang tercermin dari perilaku anak, tapi mereka menyembunyikannya dan menyalahkan guru. Nah itu coba Mbak kasih contohnya ya. Biar supaya orang tua nih ngaca nih, yang biasanya kebanyakan begitu. Banyak, yang misalnya yang paling sering itu adalah ketidakharmonisan keluarga. Iya, itu gimana Mbak efeknya? Jadi dia efeknya anak itu pemarah. Terus efeknya pemarah, terus habis itu ibunya lembut. Ibunya itu lembut orangnya itu. Tapi karena ada masalah di keluarga kan nggak nyaman anak itu dengan anak usia 5 tahun itu kan pasti chemistry kan. Jadi entah berantemnya malam, entah apa gitu kan. Oh iya ya. Terus habis itu akhirnya anaknya cerita ke bu gurunya sendiri. Jadi ngomong papaku berantem, papaku main perempuan, papaku itu terceplos dan itu banyak hal gitu. Banyak sering yang kayak gitu, akhirnya anaknya efeknya itu pemarah gitu. Dan itu kalau itulah Bu, saya nggak tahu nih kenapa marah, itu pasti nggak akan keluar. Iya ya, nggak karena itu aib, bener Mbak, bener. Karena nggak akan, itu sering per tahun itu pasti ada setiap tahun, apalagi anak PG itu. Kalau playgroup itu gampang gitu, tapi kalau yang anak usia 5 tahun dengan kondisi itunya itu dilampiaskan betul-betul marahnya itu dengan teman-temannya, emosional. Dan biasanya lebih emosional. Iya, dan biasanya orang tua itu mengkoreksinya bukan ke internal tapi malah ke eksternal kan. Iya. Kayak misalnya kayak ke sekolah, gimana kok bisa anak saya seperti ini kayak gitu. Padahal pada dasarnya permasalahan itu adanya di internal yang karena mungkin mamanya juga pusing juga gitu dengan masalah dirinya dengan keluarganya, sedangkan nangkepin anak juga seperti itu, akhirnya kan dilampiaskan ke sekolah juga gitu. Iya, tapi Mbak sebenarnya kalau misalnya Mbak sendiri menilai itu sebenarnya orang tua itu memang pure tidak tahu, atau itu hanyalah sebatas bagian dari ego mereka hanya ingin menyalahkan aja, melampiaskan keluar aja. Iya, mereka tahu ya pada dasarnya Mbak. Tahu.
Seperti lagi misalnya gini, orang tua ini pembiasaannya adalah tidur malam. Begadang maksudnya? Iya, anaknya ngikut dong, atau pakai HP lah ya. Oke. Sampai malam, anaknya terikut dong. Habis itu pagi nggak bisa bangun, terlambat terus. Efek terlambat, nggak biasa sholat duha di sekolah, hafalan ketinggalan. Pada saat itu ada namanya ujian, bukan ujian sih, review tentang itu yang ada sertifikatnya atau ada raportnya. Iya. Nah pada saat itu anaknya tidak bisa menghafalkan. Yang disalahkan anaknya, bukan sekolah tapi anaknya. Kenapa kamu nggak bisa? Terus kita omongkan karena terlambat. Itulah Bu, dia nggak bisa bangunnya pagi. Anaknya jadi yang salah. Padahal setelah diteliti dan itu ibunya memang suka malam. Terus kemudian mainnya HP, itu ketahuan. Main HP karena pas jemput, pas apa itu ketahuan gitu. Tapi banyak juga yang orang tua bagus. Ini kan kita ngomongin sebagian kecil dari yang permasalahan itu evaluasi kan. Ya gitu ya Mbak ya. Bukan saya menyalahkan semua orang tua, tapi rata-rata kejadiannya sekarang itu yang dihadapin gitu. Memang sih 20% tapi berdampak bagi kami gitu. Iya, guru-gurunya. 80% ada yang bagus banget sampai anak itu, Bu, saya sampai matikan lampu biar dia tidur, saya kasih murojaah. Nah ada yang kayak gitu, keren. Karena memang orang tuanya luar biasa. Banyak sih. Terus Bu, ini harus mandiri anak saya, biarkan aja Bu, dia sendiri, itu juga ada. Biar dia pakai sepatu sendiri, itu ada. Tapi sekarang dari tahun yang saya ngajar, itu cuma sebagian kecil yang protes gitu tentang kemandirian anak. Bantulah Bu, anak saya bantu gitu. Tapi sekarang semakin banyak gitu angkanya orang tua yang seperti berarti itu. Ada progres, banyak progresnya ya, peningkatan progresnya gitu. Orang tua yang seperti itu. Berkesadaran. Oke, berarti progres itu meningkat gitu ya Mbak. Itu tadi Mbak, kalau misalnya kita cerita, itu kan tadi mungkin sekarang kan alhamdulillahnya udah lumayan berprogres gitu dalam prosesnya gitu kan. Betul. Nah itu Mbak, kalau misalnya kan ada tuh dulu, bukan dulu sih, mungkin sekarang juga ada ya, yang kalau misalnya orang tua yang ketika misalnya anaknya itu dididik, tapi mereka kemudian orang tua itu dididik sebenarnya itu untuk didikan dari sekolah, tapi orang tuanya malah balik menuntut ke sekolah gitu. Oh, banyak juga. Itu gimana Mbak? Coba. Banyak sekali. Misalnya gini, dulu itu ada juga yang anak itu lebih nyaman di sekolah. Habis itu orang tuanya bingung, ini di sekolah diapain sih, dia kok bisa nyaman di sekolah. Nah itu disalahin juga kita, ngapain aja. Terus kemudian setelah tahu di sekolah ya belajar, kok anak saya lebih senang ke sekolah gitu. Nah itu jadi masalah. Terus kemudian dia kena siku teman laki-lakinya itu pas bagian yang inilah ya. Sensitive. Dia cerita ke mamanya, itu bertengkar tuh. Jadi sekolah dibilang membiarkan, padahal kan nggak mungkin anak 15 satu kelas terus kita menengok satu-satu gitu kan. Nah kalau kayak gitu misalnya dilaporkan kan bisa dilaporkan ke gurunya, atau kan bisa dibetulkan, dan itu tidak sengaja dan itu bisa jadi panjang kasus itu. Gitu. Karena orang tuanya tuntutnya, kenapa guru tidak melihat gitu. Orang tua yang terlalu dia nggak mau anaknya tersentuh. Ekstrim sekali. Ekstrim. Padahal kan sejatinya. Jadi makanya kenapa guru itu ganti-ganti, apalagi. Iya, benar itu saya. Ya karena mereka sudah mendapatkan pekerjaan yang menurut mereka dengan tuntutan yang lebih ringan dengan gaji yang lebih besar. Karena ini ada kebalik gak sih? Iya benar. Gimana? Tuntutan yang semakin besar dengan gajinya kan murah. Keluar dengan tuntutan yang semakin kecil dan gaji semakin besar. Iya itu benar. Iya. Jadi kan sebenarnya kan kayak tadi yang udah ini berkesinambungan ya Mbak. Gajinya sebenarnya kita ngomong salarinya itu kecil. Kita nggak muluk-muluk ya, nggak muluk-muluk. Gaji seorang guru tuh memang pada dasarnya di bawah rata-rata loh, di bawah rata-rata dari semua pekerjaan. Kalau di sekolah saya itu termasuk SPP yang lumayan, itu aja hitungannya per hari itu 10.000 anak bayar ke kami. Iya Mbak. Iya. SPP 200.000 kan 10.000 20 hari. 10.000 nuntut. Itu luar biasa. Jadi, padahal ilmunya fitunya wal akhirah, kebiasaan Islami, kebiasaan tiap hari. Tapi kalau tersentuh sedikit aja, kalau kita ngomong angka tadi kan, ngomong angka nih, kita nggak ngomong rezeki dan ngomong yang lainnya, kita ngomong gaji salary ya. Bayar tuh 10.000. Gimana SPP anak yang 100.000? Ngomongnya kesini Mbak, biar orang tua tuh pada tahu. Gimana yang
SPP cuma 100.000, 5.000, sedangkan bekalnya itu 25.000. Tapi tuntutannya anak harus bisa membaca, mengaji, hafiz, Akhlaknya bagus, akhlaknya karimah, bagus, dunia akhirat. berbakti kepada orang tua dan bisa menjadi jenderal. Bener loh itu. Tapi anak tidak boleh jatuh, Tidak boleh anak lecet, tidak boleh didorong temannya, tidak boleh lecet. tidak boleh lecet, Tidak anak boleh. tidak boleh dihukum. Memang nggak dihukum, nggak ada. Namanya itu refleksi, atau kita kadang-kadang mendapatkan kalau bicara kotor kita bilang astagfirullahaladzim coba sampai 10 kali gitu. Oh. Nah, itu kan refleksi ya. Iya, refleksi ya, namanya, bukan hukuman bukan gitu. hukuman, oke. Tapi mereka katanya anak saya dipermalukan gitu. Kan banyak kasus nih, nilai buruk gurunya dipacok. Iya kan? Itu gimana, Mbak? Itu dia ada dia kan di apa namanya, di TikTok. Seriusan, Mbak? Serius, dia nilainya kecil, gurunya meninggal karena dibacok. Alasannya kenapa? Karena dikasih nilai kecil. Itu SMA, SMK apa SMK gitu. Kenapa kayak gitu? Karena dari kecil kan memang berarti ada sesuatu yang salah dengan pola asuhnya kan. Kalau orang tuanya meremehkan guru, anaknya juga pasti kayak gitu, akan. pasti. Tapi rata-rata yang biasanya bermasalah gitu, anaknya meskipun pinter, kadang-kadang tidak berakhlak bagus, akhirnya buruk memang gitu, nggak bisa menjadi yang bagus kan. Mungkin kita memberikan ilmu terus dituntut lagi sama orang tua. Jadi kayaknya nggak berkah gitu aja. Hei kalian para orang tua. Iya loh, 5.000 loh, 5.000 yang Coba Mbak diulangin dong, Mbak. Ini loh, Mbak. Jadi itu SPP-nya kami itu 200.000. Kita kan ngomong tadi masalah gaji dan ya, ini biar kita buat potongan video biar orang tua ini mikir nih gimana logikanya. Termasuk sekolahnya adalah yang menurut saya yang udah agak tinggian SPP-nya, sedang lah, menengah, sedang 200.000. Tetapi untuk orang tua yang suka tuntutannya banyak, kita udah kasih fitunya wal akhirah, ilmu dunia, ilmu akhirat. Kita bayar cuma 10.000 loh, orang tua bayar 10.000. Jadi kalau ada anak terjatuh sedikit atau nangis pada saat masuk sekolah awal-awal itu kan ya nangis ya. Jadi peran guru itu sangat besar yang dia lakukan, sampai terus ada yang agak terabaikan sedikit sehingga mungkin luka sedikit atau apa. Yuk kita sama-sama bicara bareng karena ini demi kebaikan semuanya gitu. Karena dengan 10.000 itu makanan aja mungkin nggak enak rasanya gitu kan. Kalau kita beli makanan 10.000 nasi bungkus kan nggak enak rasanya. Iya, benar kan? Ini kita dituntut untuk anak itu dijaga, tidak tergores. Padahal kalau kita nasi bungkus saja nggak enak, mungkin kita nggak bisa protes juga kan. Kita makan, iya 10.000 gitu kan. Iya benar. Nah gitu. Tapi kalau mau memang itu ya memang harus masuk ke sekolah yang lebih mahal, yang 1 juta bayarannya, yang 1,5 juta. Mungkin itu 2 anak 1 guru, betul nggak? Iya benar. Kalau masih penanganannya seperti itu, maksudnya masih satu kelas 15 anak 1 guru, ya wajar kalau kesenggol. Wajar kalau ada ketidaksengajaan. Karena pastinya guru itu sudah berusaha menjaga. Orang tua aja yang 3 anaknya ini, anaknya 3 masih kecil-kecil lu repotan, gimana kita? Itu loh. Itu kena banget loh itu. Ini netizen sebagai orang tua. Ini sebenarnya parenting buat diri sendiri juga. Iya. Apa namanya, untuk belajar gitu ya Mbak. Bagaimana kemudian kita sebenarnya nggak mesti harus melihat dari sudut pandang kitanya aja sebagai orang tua. Betul. Belajar untuk melihat dari sudut pandangnya bagaimana seorang guru. Benar tadi kata Mbak. Benar. Kalau misalnya guru SPP yang udah katakan itu termasuk murah atau dikatakan standar gitu. Yang standar aja itu tuh bayar 10.000 per harinya. Betul. Itu tuntutan yang luar biasa kepada seorang guru, dan mereka pun pada dasarnya tidak bisa menjaga anak itu full gitu kan Mbak. Jadi mungkin bagi orang tua itu ya udahlah gitu maksudnya. Iya bisa dibicarakan baik-baik gitu, nggak usah dibicarakan di belakang yang ngatain gurunya lah, yang ngatain itu sih banyak, tapi tidak semua memang orang tua seperti itu. Bagi netizen yang julid aja lah. Iya kan, bagi orang tua yang terlalu tuntutannya yang tidak masuk di akal gitu, kan banyak tuntutan yang tidak masuk di akal gitu.
anaknya, ini kenapa baru 2 bulan sekolah? Kenapa anak saya kok belum diajarkan baca? Padahal membetulkan anak sekarang berbeda dengan anak yang dulu. Kalau saya kan dari 2007 jadi guru. 2007 itu kita ngomong masuk kelas semuanya takut masuk kelas. Sekarang masuk kelas, ada yang lari ke sana, ada harus dijemput lagi. Nah seperti itu. Karena semakin ke sini semakin anak itu gerakannya luar biasa. Karena mungkin tak makanan entah apa kita kan nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh luar biasa. Terus kemudian anak ini mungkin dari kecil sudah di efek gadget ya kan, dari kecil yang jadi dia komunikasi satu arah, jadi dia kurang bisa berbicara dengan umur yang dulu itu kan kalau umur 5 tahun itu semua anak itu pasti ngomongnya enak. Kalau sekarang itu pasti ketemu anak yang belum bisa bicara, ada speech delay. Nah akhirnya yang speech delay itu komunikasi dengan apa? Dengan tubuh. Pak gitu. Yang dibak ini lapor ke ibunya. Iya benar. Yang ini merasa nggak bersalah. Karena merasa dia berkomunikasi. Berkomunikasinya pakai pukulan. Gitu. Jadi karena kan dia ngomong apa nggak bisa komunikasi dua arah. Dan bener. itu efeknya dari gadget. Karena gadget ini adalah satu arah. Wih, ini penting loh Mbak. Jadi penting loh ini hubungan dari bagaimana efek dari gadget itu terhadap perilaku anak. Salah satunya tadi yang kayak Mbak Mama bilang, anak itu banyak anak-anak yang sekarang itu dia jadinya speech delay. Dan sekarang banyak loh Mbak Rama yang orang tuanya ngomong ya udah terapi gitu doang, padahal itu bukan itu, terapinya tuh dari keluarga sendiri karena pola asuh yang salah, bukan karena efek dari otaknya yang bermasalah atau jaringan tubuhnya yang bermasalah, bukan karena pola asuhnya yang salah. Dia speech delay, cara penanganannya ganti pola asuh. Iya loh Mbak, jadi aku ada ketemu orang tua gitu yang memang dia cerita juga kalau misalnya teman-teman dari anaknya ini banyak yang speech delay dan mereka tuh kayak beliau tuh cerita kalau temennya ini anaknya kan speech delay, jadi dia memang diterapi gitu. Jadi memang pada dasarnya mereka speech delay itu macam-macam. Jadi mereka tuh pada dasarnya kayak yang ketika anak itu speech delay ya udah terapi aja. Sekarang gitu padahal tidak ya Mbak ya. Enggak, kita lihat dulu pola asuhnya apa dulu. Kalau dia memang kan itu dites tuh, dites dari pendengaran, kemudian dari ditanya-tanya anaknya mengerti apa tidak gitu. Jadi ada bahasa reseptif itu menerima, dia bisa menerima nggak secara benar. Kalau dia bisa menerima, oke, dia bisa mendengar. Terus kemudian ininya motor atau dia karena kalau dibahas itu terbiasa anak-anak yang nggak mau makan ngunyah itu aja jadi masalah. Jadi ininya itu bermasalah. Jadi nggak bisa hal gitu. Jadi ngomong tuh kayak gerumeng gitu, nggak jelas. Nah itu kalau itu masalah kita bisa terapi. Tapi kalau masalah dari pola asuhnya, misalnya dia terbiasa dikasih gadget berjam-jam, jadi komunikasinya satu arah, akhirnya dia tidak berusaha jadi bahasa reseptifnya bisa, ekspresifnya nggak bisa. Bahasa reseptif itu nerima, bahasa ekspresifnya keluar. Nah itu yang nggak bisa. Bahasa dengan bicara itu beda ya, itu masuk ke bicara. Iya benar. Kalau bahasa kan tubuh kita juga berbahasa. Itu bicara. Jadi dia tidak perlu bicara. Kalau ngomong langsung diambilkan. Bilang susu. Nah kalau udah ngomong susu baru kita kasihkan, itu awalnya. Karena orang tua mengerti, dia juga mengerti kok anak saya kan biasanya gini. Mengerti kok anak saya suruh coba ambilkan itu, dia ngambilkan kok Bu. Iya, mengerti, tapi bicaranya apakah keluar karena ini. Anak saya pinter Bu, ya karena ini gitu. Pinter karena ini tapi tidak bicara. Dalam banget, menarik. Iya, emang itu. Jadi kebiasaan kayak itu. Jadi misalnya gini-gini orang tuanya udah tahu. Yang dia mau apa dikasih. Nggak ngomong dong. Karena terbiasa nggak ngomong. Orang tua merasa anakku bisa kok karena aku ajarkan ini bisa ditulis, bisa dia tulis tapi nggak bicara. Bener. Akhirnya pas butuh komunikasi ke sekolah, kan harus komunikasi dengan temannya. Enggak, akhirnya pukulan plok, masalah dari pukulan ini yang dipukul masalah, yang memukul merasa nggak salah. Jadi masalah ke orang tua nyalain gurunya gimana sih, nggak bisa jaga. Dan itu sebagian besar sekarang gitu, tidak perlu bicara, hanya perlu pukulan. Karena mereka tidak bisa membiasakan bicara, komunikasi. Dan itu salah satu efek dari gadget tadi ya Mbak? Gadget, pasti. Kenapa gadget dikasih? Karena mamanya juga nggak mau diganggu. Iya bener. Karena mamanya kan lagi ini juga. Jadi udahlah kasih satu.
Iya, jadi kayak kalau misalnya sekarang kita memperhatikan bahwasanya gadget itu kayak sesuatu alat ajaib yang bisa dikasih ke anak, itu langsung diam gitu. Betul. Dan itu efeknya mungkin dari kita COVID kemarin, yang anak itu tidak bisa komunikasi kemana-mana. Iya. Akhirnya orang tua nggak tahan anak di situ, kita muter-muter di rumah itu ketemu anak, kayak gitu kan. Akhirnya dikasih gadget yang salah satunya itu adalah alat yang dia bisa mendiamkan anak. Oke. Gimana nggak tertarik? Orang terserah dia maunya apa, keluar itu gadget. Bener. Kalau mamanya belum tentu kan, omelan. Bahkan banyak kosakata dari anak yang itu tidak dapat dari orang tua, tapi dapat dari media sosial, dan kita tiba-tiba bahasanya. Iya, bahasanya. Iramanya. Bener. Bahasa Inggrisnya. Iya, bener. Bahasa Inggris YouTube. Iya, bener. Betul itu. Oke, bener. Oke, Mbak, terakhir. Ini terakhir. Tadi kan misalnya kita berkaitan ya, efek dari gadget terhadap anak itu kan juga bagian dari kemajuan dari teknologi, dan sebenarnya ini tidak bisa serta merta kita salahkan gitu, karena memang inilah konsekuensi dari zaman gitu, konsekuensi dari kemajuan zaman, dan kita mau tidak mau harus mengikuti, nggak mungkin kan kita pergi ikutan karena menghindari gadget atau internet gitu. Nah, oke, Mbak, sekarang pertanyaan terakhir, sekarang kan udah zamannya AI, banyak isu-isunya pekerjaan yang sudah mulai tergantikan nih dengan kemajuan AI ini. Oke. Kira-kira menurut Mbak Mami, profesi seorang guru apakah akan terancam dengan keberadaan AI ini, atau malah sebaliknya? Enggak dong. Profesi yang lain bisa digantikan oleh AI. Profesi apapun itu, apalagi pekerjaan kayak di dokter aja bisa gitu dimasukkan, alatnya bisa mendeteksi dan lain sebagainya. Tetapi guru, kenapa guru itu nggak bisa tergantikan? Karena dia ruhnya ada di dalam hati, gitu. Jadi ruh yang di dalam hati dengan perilaku yang sehari-hari yang akan diberikan untuk anak-anak itu akan bisa mendidik anak, dan itu robot yang tidak punya. Kalau robot sudah ada settingannya. Karena robot itu tidak punya nurani, tidak punya sense of emotion, nggak punya emosi, nggak punya emosi, nggak punya nurani. Sedangkan anak-anak perlu diajarkan mengeluarkan emosi, menahan emosi, kemudian berempati. Kalau mau jadi robot nggak usah pakai empati dan simpati, cukup. Tapi kalau jadi manusia memang harus punya empati dan simpati. Oke, berarti pada dasarnya pekerjaan guru ini tidak akan tergantikan oleh, dan bahkan harusnya gaji terbesar itu adalah guru, karena dia banyak menghasilkan orang-orang besar. Siap. Berarti teman-teman nanti di sini yang nonton, yang profesinya adalah seorang guru, jangan takut, jangan risau, jangan khawatir dengan gempuran yang katanya isu-isu AI akan menggantikan banyak profesi atau dunia pekerjaan. Bahkan guru ini adalah satu pekerjaan yang menjanjikan di masa depan, karena itu tidak bisa digantikan oleh AI, karena memang robot itu tidak punya emosi. Oke, Mbak, satu pesan terakhir untuk netizen, untuk penonton, kira-kira yang paling bermanfaat yang menurut Mbak ini bener-bener cocok banget nih yang Mbak perlu sampaikan sebagai seorang pendidik. Di zaman sekarang dibutuhkan bukan orang pintar, tapi orang bijaksana. Orang bijaksana itu pastilah dia pintar, tapi orang pintar belum tentu bijaksana. Yuk kita jadi bijaksana, apapun itu, mau jadi orang tua, mau jadi guru, mau jadi pendongeng, mau jadi profesi apa, bijaksanalah. Karena orang bijaksana sekarang lagi langka. Yuk melangkah jadi orang bijaksana. Oke, teman-teman, cukup. Oke, keren banget. Oke, teman-teman, segitu dulu pembahasan kita kali ini, sharing kita kali ini. Nanti di lain waktu kita bahas yang lain lagi ya, Mbak ya. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.